nek nginggil iku sakniki Raden Mas Said menika kangge ritual. Terus hai sobatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aryunis Official. Meneruskan perjalanan langkah kakiku di dalam penelusuran situs-situs sejarah dan tempat-tempat terindah di bumi Nusantara ini. Kali ini aku tiba di Alas Mboko. Alas Mboko ataupun Kleting Munggil ini terletak di Desa Tunggul, Kelurahan Tasikharjo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Untuk bisa mencapai tempat ini, saya menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam hingga saya tiba di Alas Mboko ini, di mana Alas Mboko ini merupakan hutan kecil di antara persawahan dan letaknya di tepi jalan, dan merupakan tempat yang dianggap sangat keramat sehingga sampai saat ini pun masih banyak yang melakukan ritual khusus mendatangi tempat ini, baik untuk ziarah maupun untuk meditasi, dan yang lebih terkenalnya lagi banyak yang mendatangi tempat ini untuk mencari pesugihan. Nah, kali ini aku udah mulai masuk ke wilayah daerah Alas Mboko. Di depan sini sudah ada tulisan ini adalah sasana budaya kedua, ini adalah sasana budaya ke-1, dan di atasnya adalah arah menuju ke petilasan. Dan saat ini aku akan menuju langsung, yang pertama akan saya tuju adalah tempat petilasannya. Dan saya datang ke sini tidak ada niatan untuk meditasi, ziarah maupun untuk mencari pesugihan ya teman-teman. Aku datang ke sini spesial untuk eksplor tempat ini, mengambil gambar di tempat ini, dan memperkenalkan tentang keindahan dan keunikan dari Alas Mboko ini kepada khalayak ramai dimanapun berada. Di sini ada tanda Keputaran 1. Ini rupanya tepat di sini ini ada di kapling-kapling gitu teman-teman, dan ini adalah arah menuju ke pendopo. Nah, ini aku akan langsung ke pendoponya dulu, dan setelah itu saya akan ambil yang ke arah Keputaran. Ini adalah halah pendopo ataupun makam, dan ini aku akan mengikuti petunjuknya. Dan di sini ada sebuah seperti gazebo ataupun sebuah tempat di sini pendopo, ada disebut di pendopo Eyang Buko ataupun Nyai Kleting Munggil. Di sini udah ada lengkap ya, bisa untuk peristirahatan dan disediakan tikar, dan di sini juga ada sebuah kotak amal sukarela, karena untuk masuk ke sini ini gratis teman-teman. Jadi hanya sukarela memasukkan uang sesukarela kita ke dalam kotak ini sebagai sarana nanti untuk kebersihan dan lain sebagainya di sini. Dan inilah suasana di depan dari petilasan ataupun pemakaman Eyang Buko. Ini ada jalan-jalan yang ada papingnya ini menuju ke arah masing-masing yang sudah ada tanda penunjuknya di bagian depan. Dan ini di samping daripada pendopo ataupun makam, di sini ada sebuah pohon besar yang berdiri menjulang di sini, menambah tempat ini terlihat mistisnya dan terkesan keangkerannya. Namun suasana di sini teman-teman, di bawah sini nampak bersih ya, tidak begitu kotor dan terkelihatan terawat dengan baik. Dan ini ada seperti ini mungkin dibuat masak ya kalau ada orang yang menginap di sini. Dan ini adalah halaman belakang dari pendopo, dan di sini ada 2 kendil ataupun 2 gentong atau kendil ya ini ya. Kalau dari orang Jawa sih penamakannya ini adalah kendil ya. Dan ini adalah arah di depan pendopo menuju ke arah lain di sana. Nanti juga akan saya telusuri ke arah sana. Dan ini adalah pohon di depan daripada pendopo ataupun tempat pemakamannya. Nah, sekarang saya mau ajak temanku semuanya untuk mendatangi di mana arah dari pemakaman ataupun punden di tempat pendopo ini. Namun sebelumnya kita lihat dulu suasana di sini keseluruhannya.
bagaimana suasana di sekitar dari pendopo ini. Dan di sebelah pendopo ini ya teman-teman, di sebelah pendopo juga ada sebuah kamar khusus di sana, mungkin yang dipakai untuk peristirahatan ataupun untuk persemedian atau untuk menenangkan diri atau sholat. Karena di sana nanti kita lihat bersama ke sana ya, di samping ini ya, di samping kanan dari pendopo dari arah sini ada sebuah ruangan sendiri di sebelah sana. Itu ruangan apa saya belum lihat. Ini untuk pengenalan untuk yang depan dulu. Nah, di sini inilah tempat orang berziarah, dan mungkin ini adalah makam dari yang tertulis di sini tadi, Eyang Bogo ataupun Nyai Klenteng Munggil ya teman-teman. Di sini banyak terdapat dupa dan juga kemenyan yang dibakar dan udah meleleh di sini, dan juga banyak bunga yang ditaburkan di sini. Dan di sini ada sebuah kendil ataupun kendil kecil di sini yang ada taburan bunganya. Dan sekali lagi saya datang ke sini bukan untuk sesuatu yang ini ya, ingin meditasi maupun ziarah maupun yang lainnya. Memang saya plur dengan niatan hanya ingin eksplor dan mengambil gambar dan memperkenalkan Alas Mboko ini kepada teman-teman semuanya, baik di wilayah daerah saya sendiri maupun dari luar daerah sini, bagi teman-teman semuanya yang melihat video saya maupun konten-konten saya. Dan ini dupa emang aku yang nyalain ya teman-teman, karena di sini memang juga harus minta izin untuk bisa mengeksplor tempat ini dengan yang ada di sini. Dan namun aku tidak menemui juru kuncinya teman-teman, karena memang niatan aku hanya ini ingin mengambil gambarnya saja atau eksplor tempat ini ataupun berwisata ke tempat ini. Dan ini teman-teman, Alas Mboko ini untuk saat ini sudah dibuka sebagai tempat wisata religi. Nah, sekarang aku akan melihat ruangan di bawah sini, di samping dari pendopo. Ini isinya apa ya teman-teman, aku penasaran kalau tidak melihat langsung. Dan di sini memang sepi, tidak ada orang ya. Emang aku suka pergi ke tempat-tempat seperti ini sendirian daripada rombongan dengan banyak teman ya, karena bisa fokus untuk mengeksplor maupun melihat suasana dengan penuh hikmat. Nah, ternyata di dalam ada sebuah sajadah, tapi aku nggak masuk ya teman-teman, aku nggak mau lepas sepatu, jadi aku cukup mengambil dari luar. Ruangan ini digunakan untuk ibadah ya teman-teman, ataupun orang yang ingin bersemedi, ibadah, meditasi, melakukannya mungkin di dalam kamar ini. Nah, aku hanya sebentar di sini, aku kembalikan keluar, dan kini aku akan menuju ke ruangan di sebelah utara, yaitu di Keputren 1. Nah, ini ada jalan yang udah dipapik setapak ini menuju ke ke area lokasi Keputren 1. Dan ini sepertinya di kapling-kapling, dan ada ini ya teman-teman ya, ada ruangan lokasi-lokasi tertentu seperti di sebuah kerajaan kayak gitu ya teman-teman. Saya sendiri kurang real ataupun jelas tentang sejarahnya dari sini, dari Alas Mboko ini. Dan ini unik banget teman-teman, banyak sekali pohon-pohon besar di sini, dan ini adalah akar-akar dari pohon-pohon besar yang udah membentuk seperti ini, menjadikan sebuah keunikan tersendiri di sini di Alas Mboko ini, dimana di Alas Mboko ini banyak sekali pohon-pohon besar. Wow. Dan ini teman-teman, ini sangat menarik. Ada sebuah pohon yang sangat besar di ruangan di lokasi Keputren 1 ini. Dan ini akarnya terjuntai menjalar sampai ke tanah, dan ini akarnya sudah membentuk seperti pohon ya teman-teman, segede ini. Ini 2 orang dewasa untuk memeluk pohon ini nggak cukup loh teman-teman, diameternya luar biasa besar. Wow, indah sekali teman, bagus dan unik. Aku bilang indah, bagus, unik, keren. Dan juga ini wah, sangar banget teman-teman, jadi terlihatan daya kekuatan magisnya itu luar biasa. Nih, sepintas aku melihatnya ini seperti usus yang terpura ya teman-teman ya. Keren banget teman-teman, keren.
Dan di sini di bawah pohon ini pun rapi bersih teman-teman, kebersihannya dijaga. Daun-daun di sini juga dah disapu bersih ya. Ini berada di ruang keputaran 1. Dan ini aku pindah lagi jalan ke depannya. Di depannya juga ada pohon lagi teman-teman, pohon besar di sini. Ini wah, pohon besar ini luar biasa ya teman-teman. Dan ini ada suatu tempat ini teman-teman berduduk ya. Di keputaran 1 ini bisa beristirahat menikmati indahnya alas Mboko ini sambil duduk di sini ya teman-teman. Ini udah seolah-olah ini adalah tempat keputaran, itu tempat putri-putri untuk santai di sini. Dan di sana itu adalah pohon yang tadi terjuntai. Di dekat ini kelihatan dari sini. Dan di depan dari tempat duduk ini juga ada satu pohon yang unik sekali. Di sini ada pohon besar yang di tengahnya gerowong, dan di tengah lubang dari pohon gerowong ini ada sebuah batu teman-teman, batu yang sangat menarik. Dan ini akan aku coba lihat, aku terangi ya. Ini kayunya udah hampir kering kayak gini ya teman-teman. Nah, batu ini mungkin batu yang ditaruh secara tidak sengaja ataupun memiliki nilai sejarah tersendiri ya. Dan ini aku akan lanjut, ini masih di ruang keputaran 1. Aku lanjutkan perjalanan di sini. Ada apa lagi di lokasi keputaran 1 ini ya. Di ujung sebelah kiri ini ada pohon yang cukup menarik, tapi aku harus melalui semak-semak di sana. Coba saya akan lihat dulu suasana di bagian kiri daripada jalan keluar dari keputaran 1 ini. Tuh teman-teman, di sana ini ada pohon tumbangnya besar banget, dan pohon-pohon tumbang yang di sini pun tidak ada yang berani memindahkannya ya teman-teman. Itu aku tertarik dengan pohon yang di ujung sebelah sana. Coba saya akan mencari jalan dulu. Di sini juga lumayan banyak nyamuk ya teman-teman ya. Nah, ini ada pohon yang cukup unik di sini. Ini pohon seperti terbelah ya teman-teman. Namun di dalamnya ini tumbuh pohon baru. Unik banget ini teman-teman. Nah, ini keren banget ini ya. Kayak pohon apa ya ini? Kayak pohon serut. Oh, ini besar banget. Nah tuh, ini di dalamnya ada pohon baru yang tumbuh seperti pohon yang satu batang ada 2 pohon gitulah teman-teman. Nah, ini akar dari pohon yang baru tumbuh itu muncul di sini ya, dan terurai kayak rambut-rambut kayak gini. Menambah serem banget teman-teman, dan kelihatan serem banget ya. Ini aku lanjutkan untuk keluar dari keputaran 1, dan aku akan nyoba untuk melihat lagi lokasi lain di alas Mboko ini. Dan di sini juga ada teman-teman beberapa orang yang datang berwisata ke tempat ini. Ada gazebo-nya juga di depan pemakaman tadi ya. Dan ini adalah Sasana Budaya 2. Aku akan coba melewati ataupun memasuki di lokasi Sasana Budaya 2 ya, di alas Mboko ini. Tadi yang Sasana Budaya 1 udah saya lewati berupa punden dan juga adanya keputaran 1. Dan ini adalah Sasana Budaya kedua. Tidak jauh berbeda dengan Sasana Budaya pertama. Di sini ada banyak pohon besar juga, dan di ruangan Sasana Budaya kedua ini lebih rimbun ya teman-teman. Ini adalah jalan masuk kemana ya ini ya. Nyamuknya banyak banget loh teman-teman, banyak nyamuk di sini. Wow, ini jalannya hampir tertutup dengan untaian daripada akar-akar yang terurai di sini ya. Dan ini ada jalan sempit di sini. Aku akan coba menunduk melewati tempat ini ya teman-teman ya. Nah, ini aku lewati tempat ini, harus nunduk, berobosan ya teman-teman ya. Berobosan di sini. Dan
Ada apa di depan sana? Ini lebih rungkut ya teman-teman ya, lebih ini ya, lebih rimbun di sini dan lebih sepi, semakin sepi. Dan ini ada pohon besar lagi, pohon besarnya menjulang tinggi, namun ini seperti pohon biasa. Pohon-pohon di Alas Bogo ini usianya kalau dilihat dari postur daripada pohon-pohonnya ini udah puluhan tahun bahkan ratusan tahun ya teman-teman ya. Dan sambil melihat keindahan ataupun suasana di dalam hutan ataupun Alas Bogo ini, ada sedikit sejarah tentang bagaimana Alas Bogo ini yang merupakan hutan kecil di antara persawahan yang terletak di tepi jalan, di mana di tepi jalan itu terlihat sangat indah, namun di dalamnya juga memiliki keunikan dan keindahan tersendiri seperti ini, dan sekarang sudah dibuka sebagai tempat wisata religi. Dan satu informasi lagi ya teman-teman, ternyata di hutan Alas Bogo ini juga dulu pernah dipakai sebagai lokasi syuting film Wiro Sableng ya teman-teman. Film Wiro Sableng 212 itu loh teman-teman, syutingnya di sini ini. Nah itu di depan ada ini ya, ada pengunjung juga yang lagi bersantai, dan wow, indah teman-teman. Di depan sini semakin masuk ke sini ternyata ruangan atau lokasi di sini itu semakin indah ya. Dahulu kala hutan ini merupakan hutan belantara yang kemudian dibuka untuk ladang dan lahan pertanian sebagai upaya untuk memperoleh bahan makanan hingga menyisakan hutan kecil seperti ini. Dan mengingat leluhur terdahulu ataupun cikal bakal di dalam memperoleh petunjuk untuk menyisakan lahan garapan menjadi punden desa, di mana hutan ini merupakan pusat kerajaan gaib. Nah teman-teman, ternyata hutan ini dulu di wilayah sekitar sini itu adalah hutan belantara yang sangat lebar dan dibulgar menjadi sebuah lahan pertanian untuk mengambil ataupun mencari bahan makanan pokok. Dan ada wasiat ataupun wangsit yang menyarankan untuk menyisakan sebagian lahan di sini ini, hutan kecil ini, dan ternyata di hutan kecil ini bekas kerajaan gaib teman-teman. Dari hutan belantara yang dibuka lahannya untuk memperoleh bahan pangan ataupun bogo itu adalah bahan makanan ya teman-teman ya. Bahan makanan itu kalau bahasa Jawanya adalah bogo. Kalau di dalam ilmu pendidikan juga tata boga, itu adalah tata untuk pangan ya teman-teman. Maka hutan ini dinamakan hutan ataupun Alas Bogo. Pada awal menanam maupun hendak panen, masyarakat pada zaman dahulu selalu tidak lupa untuk memohon izin ke keraton gaib di tempat ini. Karena tempat yang disisakan ini dari dulu dianggap sebagai pusat kerajaan gaib. Apabila warga di sekitar sini itu mau menanam maupun panen, mereka dianjurkan untuk memohon izin ataupun mohon doa ke sini teman-teman. Agar memperoleh keberkahan dengan pangan ataupun boga yang berlimpah. Nah bahkan setelah panen pun akan diadakan acara ngaturke panuwun ataupun syukuran di tempat ini dengan wujud makanan atau bogo. Nah setelah panen, sebelum menanam, warga pada zaman dahulu itu diwajibkan untuk melakukan permohonan di sini agar hasil panennya itu berlimpah. Dan setelah panen pun akan mengadakan syukuran dengan makan-makan bersama di sini, ataupun dengan membawa hasil panennya sebagian untuk dipersembahkan ke sini. Belasan tahun lalu ada sebuah kisah di hutan Bogo ini teman-teman, dimana pada ini merupakan saya ambil dari sumber yang tidak saya sebutkan namanya. Di belasan tahun yang lalu pernah diceritakan ada sebuah hutan di sini, yaitu hutan kecil ini
di mana di hutan kecil ini secara tidak sengaja ada seseorang yang masuk ke dalam hutan ini. Hutan ini dulu kan sangat angker teman-teman, dan sampai sekarang pun masih terkenal keangkeran dan kemistisannya, dan tidak semua orang berani untuk memasuki tempat ini sebelum tempat ini dibuka sebagai wisata religi sampai saat ini ya teman-teman. Diceritakannya ada seseorang yang masuk ke dalam hutan ini dikarenakan dikejar-kejar oleh sekelompok orang, dan mungkin orang ini melakukan kejahatan ataupun apa, tidak ada keterangan pasti. Intinya orang tersebut dikejar segerombolan orang dan melarikan diri masuk ke hutan ini. Dan dikarenakan sudah berlari jauh, dikejar-kejar, kelelahan dan kecapean yang luar biasa, akhirnya orang yang lari tersebut di dalam hutan ini beristirahat, dan tiba-tiba menemukan sebuah kelenteng mungil, ataupun kelenteng itu adalah wadah air kecil yang berisi air. Dan dikarenakan memang kehausan dan juga kelelahan yang luar biasa, orang tersebut kemudian meminum air tersebut yang hanya cukup melegakan rasa haus, dikarenakan kelenteng itu sangat kecil ya, jadi isinya itu cuma sedikit. Dia minum sedikit untuk sekedar membasahi tenggorokan dan meredakan rasa hausnya. Kemudian dia keluar dari hutan ini dan ditangkaplah orang ini dan dikeroyok oleh orang yang mengejar tadi. Namun keajaiban terjadi teman-teman, orang ini tidak luka sama sekali, dikeroyok dengan senjata, dilukai, bahkan sampai dimasa gitulah bahasa kerennya sekarang ya, namun tidak mengalami luka sedikit pun. Di hutan angker ini memanglah sangat unik teman-teman, dimana siapa saja yang menjalani ritual di tempat ini, jika kepareng ataupun dikehendaki atau diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, akan ditunjukkan sebuah kelenteng mungil yang berisi air tersebut. Dan biasanya air suci atau tirta Amertasari, yang disebut sebagai air suci ataupun tirta Amertasari ini sebagai tanda terkabulnya doa selayaknya diminum. Nah, ini sedikit cerita tentang Alas Boga, dan ini aku akan keluar di sini. Ini pintu keluarnya semakin ke sana itu semakin rapat ya teman-teman tanamannya, dan ini aku harus menunduk perobosan di sini juga untuk bisa keluar dari sasana yang kedua. Nah, demikian teman-teman semuanya, suasana yang berada di Alas Boga di Kabupaten Wonogiri ini yang harus tetap dilestarikan dan tetap dijaga kelestariannya sebagai peninggalan bersejarah dari nenek moyang kita. Rupanya di sisi jalan mau keluar ini masih ada pohon besar yang lumayan unik ya teman-teman, dan ini unik sekali. Pohon dengan akar-akar yang udah menyerupai batang-batang pohon juga sangat indah di sini, namun ini agak banyak bersemak-semak di bawahnya ya. Aku hati-hati untuk melihatnya. Dan di ujung sebelah di sampingnya ini juga ada pohon yang besar itu teman-teman. Aku akan merobos sini, akan coba saya dekati ke arah ini. Ini ada rungkat ya teman-teman, udah roboh namun belum ambruk beneran ya, masih kesangga seperti ini dan masih hidup ini pohon ya teman-teman. Unik sekali, emang benar-benar di Alas Boga ini banyak sekali pohon-pohon yang unik di sini dan terkesan angker, terkesan ringgit, terkesan mistisnya ya teman-teman. Dan ini aku akan meneruskan perjalanan aku untuk mencari jalan keluar dari Alas Boga ini. Ini ada pohon lagi ya. Wow, akarnya nih teman, ini akar loh, ini akarnya seperti ranting, patahan ranting ya, padahal ini akar hidup, ini akar hidup. Ini akhirnya saya keluar dari Alas Boga, dan terima kasih
buat teman-temanku semuanya yang sudah dengan setia mengikuti konten-konten dari Aryonis Official, dan jangan lupa dukung terus channel Aryonis Official agar terus berkembang, karena tanpa dukungan kawan-kawanku semuanya saya tidak akan semangat untuk explore lagi. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye bye semuanya.